Film diawali dengan memperlihatkan sekumpulan remaja yang sedang bermain di pantai. Nampaknya mereka terlihat sangat senang. Kemudian datang 3 orang pria yang tidak dikenal memberi mereka makanan. Nampaknya dari ketiga orang tadi ada 1 orang yang menatap mereka dengan sangat dalam. Entah dia merasa cemburu atau apapun itu. Pasti kalian sudah tahu apa yang bakal dilakukan jika ada sekumpulan remaja, cewek dan cowok yang berkumpul. Mereka saling. Ya, tidak usah perlu dijelaskan lagi. Cukup kalian bayangkan saja. Kemudian kita akan diperkenalkan dengan tokoh utama kita, yaitu Sabel dan Brian, yang sedang mengobrol dengan seorang wanita, sahabat dari Sabel. Kita panggil saja Yanti. Di sisi lain, di dalam mobil, ada seorang pria bernama Jaitro, kita panggil saja Paijo, bersama Yanti yang sedang melakukan adegan pengenceritan. Seperti biasa, para buaya dengan kata-kata manisnya bisa mendapatkan apa yang mereka mau. Kemudian, kita akan diperlihatkan dengan Sabel dan Brian yang sedang melangsungkan pernikahan dengan sangat megah. Nampaknya mereka berdua sangat bahagia menikmati setiap momen pernikahan dan akan melakukan bulan madu. Di sisi lain, kita akan dibuat terkejut karena ternyata Paijo sudah memiliki seorang anak dan istri. Ng lahat ng mga dumalo ngayon. Hal ini dibuktikan dengan Paijo yang sedang mengadakan pesta ulang tahun anaknya yang sangat megah, setara dengan pesta pernikahan. Hal ini nampaknya sangat wajar karena Paijo merupakan anak dari wali kota. Alih-alih mempunyai sahabat yang baik hati, rajin menabung, dan tidak sombong, ternyata Yanti adalah sahabat musuh dalam selimut. Selayaknya pasangan yang sudah menikah, Brian dan Sabel melakukan bulan madu di sebuah hotel pinggir pantai. Saat mereka sedang menikmati malam pertama, tiba-tiba datanglah Yanto dan kedua temannya yang langsung melakukan hal bejat kepada Sabel. Lalu mereka menghabisi Brian dan membuang jasad mereka ke laut. Merasa sudah aman, mereka lalu meninggalkan hotel dalam keadaan sangat cemas. Sesampainya di rumah, Yanto yang di luar seolah paling jagoan, ternyata dia takut kepada istrinya. Keesokan paginya, orang tua Brian dan Sabel sangat terkejut dan terpukul setelah mendengar kabar dari kepolisian bahwa Brian telah meninggal. Alih-alih membantu, Pak Ladusing selalu saja datang terlambat. Tapi tidak dengan Sabel yang masih belum ditemukan keberadaannya. Namun di sini, alih-alih mendiamkan kasus ini, Pak Ladusing langsung bergerak cepat dengan melakukan interogasi dan mendatangi rumah penjaga hotel yang sempat bertugas saat kejadian berlangsung. Ya, nasi sudah menjadi bubur. Kita akan dibuat terkejut karena ternyata Yanti memang musuh dalam selimut. Dialah yang telah membocorkan lokasi bulan madu Brian dan Sabel kepada Paijo. Alih-alih telah meninggal, ternyata Sabel ditemukan oleh seorang nelayan. Nelayan tersebut lalu membawa Sabel ke gubuk kecil tempat tinggalnya. Setelah melakukan penyelidikan, akhirnya Pak Ladusing menemukan penjaga hotel yang menjadi salah satu saksi saat kejadian terjadi. Alih-alih mengungkap kebenaran,
si penjaga hotel lebih memilih diam, sebab di situ ada wali kota dan Paijo. Penjaga hotel takut jika nyawanya terancam jika ia menceritakan hal yang sebenarnya. Ngayon, salaysay mo sa akin. Ano ba talaga? Kemudian kita akan diperlihatkan Sabel yang sudah siuman. Alih-alih kabur, Sabel menemukan fakta bahwa nelayan yang menolongnya ternyata mantan anggota militer. Setelah mengetahui fakta tentang nelayan itu, Sabel pun meminta untuk dilatih cara bertarung agar bisa membalaskan dendam kepada orang yang telah menghabisi Brian. Dengan tekad yang sangat membara, Sabel melakukan latihan dengan sangat serius, hingga akhirnya membuat pingsan berkali-kali akibat latihan yang sangat keras. Kembali ke penjaga hotel, dia telah memberitahu ibunya fakta yang sebenarnya, bahwa yang telah membunuh Sabel dan Brian adalah Paijo. Ia juga menceritakan hal ini kepada orang tua Brian. Namun, tak lama setelah itu, penjaga hotel ditemukan meninggal setelah dihabisi oleh Paijo dan kedua temannya. Ya, kita akan sangat dibuat terkejut. Ternyata, Sabel adalah anak dari wali kota itu sendiri. Mayor. Hal ini dibuktikan dengan percakapan antara ibu Sabel dan wali kota. Gusto ko lang matahimik na yung utak ko kung ano ba. Kembali ke Sabel, setelah melakukan latihan cukup lama, ia memutuskan kembali ke kota untuk balas dendam. Orang pertama ia temui adalah Yanti, dengan maksud meminta bantuan. Alih-alih mendapatkan bantuan, Sabel justru harus terkejut mendengar pengakuan dari Yanti bahwa ia ternyata pernah merayu Brian dan melakukan pengenceritan dengannya. Hari pembalasan pun tiba. Sabel mengubah dirinya seperti wanita pengencerit. Korban pertamanya adalah anak buah dari Paijo. Saat melakukan pengenceritan, tiba-tiba, ya, korban pertama telah dihabisi oleh Sabel. Sama seperti korban pertama, Sabel masih berpura-pura menjadi wanita pengencerit. Lalu, ia merayu korban keduanya dan langsung menghabisinya. Kembali ke wali kota, nampaknya ia sangat frustasi akibat meninggalnya dua anak buah Paijo. Wali kota menganggap bahwa mereka dibunuh oleh saingan politiknya. Kemudian, kita diperlihatkan saat Sabel merayu Paijo. Nampaknya, usahanya untuk menghabis Paijo harus sedikit lebih sulit, karena Paijo selalu dikawal oleh dua orang. Dengan sedikit kata-kata manis yang diucapkan Sabel, akhirnya Paijo masuk ke dalam perangkapnya. Kemudian, Paijo mengantarkan pulang Sabel. Namun, sebelum sampai di rumahnya, Paijo mengajak Sabel untuk melakukan pengenceritan. Dan tiba-tiba, ya, akhirnya Sabel berhasil menghabisi Paijo, walaupun dengan sedikit usaha lebih. Tamat, ending yang sangat mengencritkan. Kalian sih harus melihat film ini, soalnya banyak adegan yang bisa bikin kamu melangu. Kesimpulan dari film ini, teman dekat bisa jadi musuh terbesar, dan nafsu bejat akan membuat kita lupa akan semuanya. Saya Mas-Mas Pengangguran, izin pamit. Salam waras.